Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Limur Syadia. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan prodi manajemen dengan nomor NIM 289 Di sini saya akan membuat sebuah video yang akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Pendidikan Ekonomi Makro oleh dosen pengampu yaitu Bapak Hendra Permadi STMM. Nah, di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester dengan pembahasan yaitu pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Di sini ada di sini ada pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengangguran normal atau friksional, yang kedua pengangguran siklikal, yang ketiga pengangguran struktural, dan yang keempat adalah pengangguran teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran normal. Pengangguran normal adalah pengangguran sebanyak 2 atau 3% dari jumlah tenaga kerja atau full employment. Di sini para penganggur tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh pekerjaan, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih bagus. Di sini ada pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang diakibatkan karena berkurangnya permintaan agregat atau AD yang menyebabkan perusahaan mengurangi pekerjaan atau menutup perusahaan, mengakibatkan pengangguran akan bertambah. Yang ketiga ada pengangguran struktural. Di sini adalah pengertiannya adalah disebabkan karena perubahan struktur ekonomi. Contohnya adanya barang baru yang lebih baik, ekspor produksi industri sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri turun, pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi pengangguran. Selanjutnya adalah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini dapat ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Nah, pengangguran ini diakibatkan oleh karena mesin dan kemajuan teknologi. Contohnya adalah revolusi industri. Yang selanjutnya ada jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Ada 4, yang pertama pengangguran terbuka, yang kedua pengangguran tersembunyi, yang ketiga pengangguran bermusim, dan yang terakhir ada setengah menganggur. Yang pertama pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja mengganggu secara nyata dan penuh waktu. Selanjutnya pengangguran tersembunyi. Di banyak negara, sebagian seringkali didapati jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Banyak terjadi di sektor pertanian dan jasa. Pengangguran yang selanjutnya adalah pengangguran musiman. Pengangguran yang terjadi terutama di sektor pertanian dan perikanan. Contohnya pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Dan yang terakhir adalah setengah menganggur. Orang yang tidak menganggur tetapi tidak boleh bekerja penuh waktu dan jam kerja jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin bekerja hanya 1 minggu, 1 hingga 2 hari seminggu, atau 1 hingga 4 jam sehari. Nah, pembahasan selanjutnya adalah jenis inflasi berdasarkan kepada sumber atau penyebab inflasi. Ada 3, yang pertama inflasi tarikah, permintaan atau demand-fall inflation. Yang kedua inflasi desakan biaya atau cost inflation, dan yang terakhir ada inflasi yang diimpor atau imported inflation. Yang pertama ada inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini bisa terjadi pada masa perekonomian yang berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan menyebabkan inflasi. Yang kedua adalah inflasi tarikan permintaan. The mindful inflation juga bisa terjadi pada masa perang atau ketidakstabilan politik yang terus-menerus.
Pada masa ini, pemerintah belanja melebihi pajak yang dipungutnya untuk membiayai kelebihan pengeluaran. Pemerintah terpaksa mencetak uang atau meminjam dari bank sentral. Pengeluaran pemerintah yang berlebihan menyebabkan permintaan agregat melebihi kemampuan ekonomi menyediakan barang dan jasa. Selanjutnya, inflasi desakan biaya. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran lebih tinggi. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga barang. Selanjutnya, inflasi yang diimpor. Inflasi yang bersumber dari kenaikan barang-barang impor. Inflasi ini akan terjadi apabila barang-barang impor mengalami kenaikan harga dan mempunyai peran penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan. Contohnya, efek kenaikan harga minyak kepada negara-negara barat dan pengimpor minyak, atau terjadi stagflasi atau inflasi ketika pengangguran adalah tinggi di berbagai negara. Selanjutnya, berdasarkan pada kelajuan kenaikan harga-harga yang berlaku. Yang pertama, inflasi merayap atau galloping. Yang kedua, inflasi sederhana atau moderat. Dan yang terakhir adalah hiperinflasi. Inflasi merayap. Yang pertama, adanya proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Yang kedua, adanya tingkat inflasi tidak melebihi 2% atau 3% setahun. Dan inflasi sederhana, yang pertama, inflasi mencapai 5% hingga 10% setahun. Yang kedua, inflasi yang tidak mudah dikendalikan. Negara-negara tidak menghadapi hiperinflasi akan tetapi juga tidak mampu menurunkan inflasi pada tingkat yang rendah. Hiperinflasi. Inflasi di mana proses kenaikan harga-harga sangat cepat yang menyebabkan tingkat harga menjadi dua atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Seringkali berlaku dalam perekonomian yang sedang menghadapi perang atau kekacauan politik di dalam negeri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.